Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu atas keterlambatan saya. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab. Coba saudara jelaskan apa yang saudara pahami tentang fikih. Jadi ilmu fikih ini adalah, kalau fikih artinya pemahaman bisa dikatakan. Kalau sesuai dengan pelajaran kita, itu ilmu fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran agama Islam. Baik yang mengenai cara beribadah yang khusus, atau percaya mengenai cara mengerjakan sholat, berpuasa, yang bersangkutan dengan muamalahnya manusia. Itu yang dikatakan ilmu fikih. Kemudian jelaskan mengapa fikih merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh mahasiswa PAI. Jelas, karena mahasiswa PAI ini adalah mahasiswa yang belajar tentang pendidikan ajaran agama Islam. Yang salah satunya ilmu fikih itu untuk kita pribadi pun sangat bermanfaat, baik dari masalah sholat, zakat, puasa, itu untuk diri pribadi. Tapi kalau untuk muamalah kepada manusia, otomatis tanggung jawab kita sebagai pendidik atau guru PAIN tadi akan ditanyakan tentang masalah muamalah dalam Islam, bagaimana hukum-hukumnya. Maka dari itu sangat bermanfaatlah kalau misalnya fikih ini dipelajari oleh mahasiswa khususnya PAI. Kemudian yang ketiga, jabarkan seperti apa perkembangan fikih pada masa Nabi hingga masa tabi'in. Sebenarnya di masa Nabi ini sudah ada fikih, tetapi namanya bukan fikih. Nah, ini fikih ini terjadi atau tenarnya terkena itu pada masa tabi'in. Setelah tabi'in itu, yaitu ada mazhab-mazhab yang dulunya banyak mazhab, kemudian setelah berapa banyak mazhab yang dipelajari, yang terpakai itu hanya 4 yang terkenal, yaitu Imam Syafi'i, Imam pertama Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i dan Hanafi. Nah, dari sinilah mereka ini membuat ilmu-ilmu fikih ini agar masyarakat nantinya mudah dalam memahami tentang ajaran-ajaran agama Islam. Kalau masalah pada masa Nabi dulu, yaitu mereka pada saat kebingungan atau pada saat belum ada jawaban tentang masalah hukum, maka mereka langsung nanya kepada Nabi Muhammad SAW sehingga jelas boleh atau enggaknya, haram atau halalnya. Sementara kalau fikih ini, yaitu pada masa tabi'in ini, yaitu para masa 4 mazhab ini, itu perlu melakukan istihad sehingga bisalah dia memberikan hukum baik yang haram maupun yang halal. Dah, kemudian Jabar udah. Jelaskan seperti apa perkembangan fikih pada masa modern. Kalau di masa modern, dikarenakan ada suatu hukum yang pada saat itu tidak terjadi pada masanya tabi'in atau nabi, ya, sehingga fikih ini sampai sekarang tuh berkembang. Yang mana di sini juga merupakan suatu istihad dari para ulama-ulama yang sesudah para tabi'in atau para 4 mazhab ini, yang terkenal juga dengan fikih kontemporer. Nah, ini juga adalah fikih yang mana melibatkan tentang hak saham misalnya, perdagangan atau di awaris. Nah, ini juga dalam fikih yang istrinya berkembang di masa modern ini. Kemudian ruang lingkup pembahasan fikih meliputi bidang apa saja? Ruang lingkupnya itu banyak, terutama dari muamalahnya, baik dari hukumnya, dari haram, halal, sunnah. Nah, ini termasuk ruang lingkup juga. Contoh dalam masalah sholat misalnya, itu diadakan ada dalam dalilnya katakan inna sholata al mu'minina kitaba mauquta. Itu dalam masalah sholat. Kalau dalam masalah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu dalilnya. Dan kalau masalah haram misalnya itu ada hurimat alaikum maytatan walahmul khinzir. Ya, jadi itulah dia. Jadi ruang lingkup fikih itu sangat luas, terutama di bidang muamalah, yaitu baik dari haram, halal,
makruh, mubah, kemudian dari masalah ibadah, khususnya masalah sholat, masalah zakat, habis itu masalah yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu uraikan seperti apa perbedaan fikih dengan usul fik. Kalau fikih ini telah kita ketahui, itu suatu pemahaman, sementara ilmu fikih ini adalah ilmu pengetahuan tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran agama Islam. Sementara kalau usul fik ini adalah ilmu yang membahas tentang kajian-kajian pada usul fik, pada fikih, baik dari masalah hukum atau masalah apa masalah harta. Jadi usul fik inilah membahas tentang ilmu-ilmu yang dibahas oleh ilmu fikih. Ya, jadi itu saja mungkin dari saya, Bu. Mohon maaf karena waktunya sudah malam dan saya hanya bisa pemahaman saya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.